Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jabar sebagai Kepala UPT SD Negeri Grabagan 4 dan juga Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan UPT SD Negeri Grabagan 4. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini mohon izin saya menyampaikan program yang saya buat sebagai rencana tindak lanjut PKG PJOK gelombang 2 kelas 2 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena telah mengganggu aktivitas panjenengan semuanya. Saya minta waktunya cukup, mungkin sekitar 20 menit paling lama. Tapi sebelum kita mulai acaranya, mohon untuk Bapak Jabar memberikan sedikit motivasi kepada saya khususnya dan juga kepada teman-teman semua. Untuk Bapak Jabar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Jabar atas motivasinya juga kepada saya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut tentang program yang kita buat atau dibuat oleh komunitas belajar. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk saya berdiri, nggih. Baik Bapak Ibu, kita pembukaan sebentar di program yang saya buat. Ini saya beri nama Sunrise. Jadi semoga di program Sunrise ini juga menjadi penerang setelah kegelapan. Jadi itu sedikit gambarannya. Akan tetapi di dalam program Sunrise ini mempunyai kepanjangan atau mempunyai arti Bapak Ibu. Jadi Sunrise itu semangat untuk diri yang sehat. Dalam hal ini saya membuat program atau proyek pembuatan video latihan kebugaran kepada anak-anak kelas 6. Jadi itu sedikit awal dari presentasi pada siang hari ini. Lanjut. Jadi yang melatar belakangi program Sunrise ini adalah yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dalam aspek pendidikan kesehatan, memiliki kondisi tubuh yang sehat dan bugar merupakan hal yang sangat diimpikan oleh semua orang. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan berbaring bersama gawai mereka. Lewat program Sunrise ini diharapkan anak-anak tetap aktif walaupun dengan gawai mereka. Kemudian pada aspek teknologi, dengan mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan atau dalam student agency disebut voice, choice, dan ownership dari peserta didik dan mempertimbangkan aktivitas sehari-hari yang dilakukan peserta didik di lingkungan mereka. Proyek ini dikembangkan berbasis teknologi dengan memanfaatkan platform YouTube sebagai media pembelajaran dengan pendampingan komunitas belajar. Jadi dalam tugas kali ini Bapak Ibu, tugas saya adalah
menyusun program atau proyek bersama dengan komunitas belajar sekolah. Lanjut. Di dalam program Sunrise ini, tujuannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya menjaga kebugaran jasmani dan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang mempunyai kebugaran yang kurang. Artinya di akhir-akhir ini sering sekali anak-anak merasakan sakit atau banyak yang tidak masuk karena sakit. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendorong siswa untuk memiliki sikap kolaboratif dalam kerja kelompok. Ketiga, menumbuhkan siswa mempunyai nalar kritis dan kreatif dalam pencarian model latihan kebugaran jasmani. Keempat, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan memanfaatkan media teknologi dalam pembuatan video bersama komunitas belajar. Jadi tugas atau proyeknya dalam hal ini adalah kelas 6 membuat video latihan kebugaran jasmani dengan secara kelompok. Jadi anak-anak membuat video beberapa unsur kebugaran jasmani, ada unsur kekuatan, ada unsur kelenturan, ada daya tahan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak tersebut dibagi berdasarkan unsur-unsur tersebut, kemudian melakukan video aktivitas kebugaran jasmani. Lanjut. Capaian dari program ini adalah peserta didik mampu menunjukkan kepemimpinan dengan sikap bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan ceria dengan menerapkan perilaku hidup aktif sepanjang hayat sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, peningkatan, dan pemeliharaan kebugaran jasmani. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama, yang saya lakukan adalah mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik, dan selanjutnya mengintegrasikan proyek dalam beberapa mata pembelajaran seperti PJOK, Bahasa Indonesia, dan TIK dengan membuat video aktivitas gerak latihan kebugaran. Mapel seperti ini, mapel Bahasa Indonesia akan membuat aturan dan panduan sistematis mengenai penggunaan bahasa dalam video kegiatan latihan, mulai dari awal sampai akhir. Dalam hal ini akan didampingi guru kelas 6. Jadi sebagai mitra, nanti kita akan bersama-sama dalam komunitas belajar mendampingi proyek pembelajaran ini. Jadi di dalam proyek pembelajaran yang saya buat ini mencakup beberapa materi pembelajaran, beberapa mata pelajaran, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya Bahasa Indonesia dan TIK. Yang ketiga, mapel PJOK, saya sendiri bersama peserta didik akan melakukan observasi pengumpulan jenis aktivitas gerak yang akan dilakukan dari berbagai referensi, yaitu buku paket, YouTube, dan atau internet. Yang keempat, pada mapel TIK, nah, ini akan melakukan pendampingan dalam pengambilan video aktivitas gerak dan dalam proses editing video. Kemudian setelah semuanya selesai, peserta didik akan mengunggah video ke akun YouTube masing-masing peserta didik dan mengirim link YouTube ke WA grup kelas. Guru PJOK bersama komunitas belajar melakukan evaluasi dan penilaian terhadap video aktivitas gerak latihan kebugaran jasmani yang dilakukan peserta didik. Next. Nah, dalam program ini, hasil yang diharapkan, yang pertama peserta didik dapat memahami konsep keterampilan kebugaran dan memahami pentingnya gaya hidup aktif sepanjang hayat dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Kemudian hasil yang kedua, diharapkan semua peserta didik memiliki semua video aktivitas latihan kebugaran jasmani yang telah dilakukan. Jadi dari beberapa kelompok tadi masing-masing membuat video, itu nanti anak-anak akan mempunyai videonya masing-masing, seluruh video. Itu merupakan hasil yang diharapkan dalam program ini. Next, Pak Magrus. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, ini jenis programnya co-kurikuler karena dilakukan di luar jam pelajaran. Skala program peserta didik kelas 6. Kemudian pengaturan program, setiap kelompok dapat menghasilkan video aktivitas gerak latihan kebugaran jasmani yang berbeda dengan kelompok lain yang tersebar dalam unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu kekuatan, kelenturan, kecepatan, daya tahan, dan keseimbangan. Kemudian video ini diunggah di YouTube masing-masing siswa dengan dampingan komunitas belajar sekolah. Mitra dalam komunitas belajar yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian di dalam Kombel guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas sebagai guru pendukung sekaligus pembimbing proyek. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini tentang aset yang dimiliki sekolah. Pertama, aset atau modal manusia seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, atau wali murid, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi, Bapak Ibu, saya merasa beruntung sekali berada di SDN Gerabakan 4 dengan guru-guru atau pendidik yang sangat luar biasa, yang sangat profesional, sesuai kualifikasi akademiknya. Kemudian aset yang kedua yaitu lingkungan dan fisik, berupa lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan aktivitas kegiatan proyek, dan sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dalam mencari informasi tentang aktivitas gerak. Yang ketiga, aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Lanjut. Rencana evaluasi pada program Sunrise ini, pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir minggu selama 3 minggu dengan melakukan wawancara dan penghalusan secara terbuka terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi evaluasi dalam proses pembelajaran, dalam proses proyek tersebut dilakukan secara terus-menerus. Murid diberi kebebasan dalam berpendapat, mencurahkan isi hati dan perasaannya selama mengerjakan proyek. Perubahan hal baru, apa yang mereka dapatkan selama mengerjakan proyek, serta membuat rencana perbaikan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang tergabung dalam komunitas belajar. Kemudian tantangan yang mungkin dihadapi itu adalah yang pertama, keterlibatan aktif semua peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, pengeditan video aktivitas gerak latihan kebugaran. Dan yang ketiga, konsistensi pengawasan program. Dengan tantangan tersebut, saya mempunyai rencana solusi, yaitu solusinya untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah dalam mendampingi siswa selama pengerjaan proyek. Dan terima kasih. Jadi boleh tepuk tangan. Jadi demikian rencana project based learning yang saya buat. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan serta bermanfaat pada
kehidupan sehari-hari peserta didik. Mohon kiranya apabila ada masukan ataupun saran kepada saya ataupun program ini yang mungkin bisa memperbaiki ataupun bisa melengkapi program yang rencananya akan kita buat, monggo. Pak Arif, monggo Pak Arif. Iya. Terima kasih waktunya Pak Kodip. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Dari tadi pemaparan Pak Kodip sangat menarik, tetapi tadi saya tidak melihat ada keterangan yang melibatkan guru PAI Pak Kodip. Jadi saya mohon agar diikutkan berkolaborasi untuk kebaikan sekolahan kita. Jadi itu saja saya kira, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Arif selaku guru Mapel PAI yang ada di SDN Gerabakan 4. Saya kira apa yang dipertanyakan Bapak Arif tadi akan sekaligus melengkapi proyek yang akan saya buat. Jadi Mapel PAI akan saya masukkan ke dalam proyek tersebut, yaitu dalam hal pembuatan video tersebut. Itu apa itu namanya Pak Arif, yang tentang sikap, yaitu tentang kebaikan sikap termasuk kejujuran dalam kerja kelompok. Bagus sekali, terima kasih Pak Arif, apa yang disampaikan itu sangat melengkapi dari proyek yang akan saya buat. Mungkin dari yang lain ada yang memberi masukan ataupun ada yang memberi saran. Monggo Pak Sis. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Siswanto selaku guru kelas 6. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Sis, yaitu pada hasil yang diharapkan Bapak Matrus. Pada hasil yang diharapkan, di situ saya membuat yang pertama, nah ini pada hasil yang diharapkan, peserta didik dapat memahami konsep keterampilan kebugaran dan memahami pentingnya gaya hidup aktif sepanjang hayat dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi harapan saya semua peserta didik itu melaksanakan atau melakukan latihan kebugaran jasmani untuk kesehatan mereka dan dilakukan setiap hari. Itu yang saya harapkan atau diharapkan dalam proyek ini. Demikian saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, terutama kepada peserta didik kita semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.